STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM di mana saja yang bisa mendengarkan radio kami. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini pertemuan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan pada malam hari ini, kita akan membahas tentang khutbahnya iblis. Kedengarannya aneh, tetapi demikianlah apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam surat Ibrahim ayat ke-22. Sebelum saya membaca apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim dari khutbah iblis, saya ingin mengajak para pendengar semuanya untuk kita berlogika. Anda diajak oleh seseorang untuk mencuri, yang di awalnya Anda tidak punya niat sama sekali untuk mencuri, tapi karena rayuan, karena dia menjamin akan menolong kita ketika terjadi sesuatu, kemudian dihiasi apa yang akan kita dapatkan dari hasil curian tersebut. Kemudian berangkatlah kita dengan dia untuk mencuri di sebuah rumah. Kemudian mulailah beraksi, mulai membuka rumah, kemudian mulai mengumpuli barang-barang yang hendak akan dicuri. Tiba-tiba ketahuan oleh pemilik rumah atau satpam di lingkungan tersebut. Kemudian diteriaki maling. Akhirnya orang yang mengajak kita tadi kabur dia berhasil kabur. Kemudian kita diamuk massa. Sudah babak belur dipukul. Kemudian dibawa kantor polisi. Kemudian kita divonis penjara sekian tahun. Nah, orang yang mengajak kita dia selamat, dia hilang sudah. Tidak ada kabarnya. Kira-kira sakit gak? Ini kan sangat menyakitkan. Dan saya gak bisa bayangkan bagaimana perasaan orang yang dikhianati seperti kondisi seperti itu. Namun subhanallah, ternyata ada pengkhianatan yang lebih besar. Kalau seandainya seseorang mungkin tadi dia masuk penjara, bisa saja dia dalam penjara lebih baik daripada di luar penjara. Masih ada kemungkinan seperti itu. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan iblis itu berkhutbah di hadapan pengikutnya dulu di dunia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qala asy-syaitan lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan berkata, tak kala perkara hisab telah diselesaikan, yang masuk surga masuk ke dalam surga, yang masuk dalam neraka masuk dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin waktu kepada iblis untuk menyampaikan khutbahnya. Iblis mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar. Dan aku juga telah menjanji kepadamu. Akan tetapi fa'akhlaftukum. Tetapi aku mengingkarinya. Subhanallah. Sakitnya kira-kira. Udah dia ngajak kita untuk berbuat maksiat,
Udah dia mengajak kita berbuat dosa, mengajak kita berbuat perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang kemudian menambah timbangan amalan kejelekan kita di sisi Allah. Kemudian Allah celupkan kita dalam neraka. Kemudian di situ dia baru berkata, sesungguhnya janjinya Allah adalah janji yang benar. Dan saya telah berjanji kepada kalian dan saya telah menyelisih janji saya. Saya angkat tangan. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Inilah diantara siksaan dan azab yang dirasakan oleh seseorang, tidak hanya siksaan berupa fisik, tapi siksaan berupa perasaan. Kalau Anda sakit di kepala Anda, ya, atau sakit di salah satu anggota tubuh Anda, dihidangi makanan, masih selera untuk makan. Anda masih bisa merasakan bagaimana lezatnya sate kambing. Anda bisa merasakan bagaimana lezatnya makan mie rebus di musim hujan. Ketika fisik Anda yang kena. Tapi kalau seandainya hati Anda yang kena, perasaan Anda yang diusik, ya, jiwa Anda yang diganggu, saya yakin apapun makanan yang dihidangkan di depan kita, kita tidak akan selera. Karena hati ini yang sakit. Nah, inilah diantara siksaan dan azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Penyesalan dan pengkhianatan iblis. Dan subhanallah, ini diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah telah membuka rahasia apa yang akan disampaikan dari teks khutbah iblis nanti di yaumul qiyamah. Kalau seandainya ayat ini saja yang turun kepada kita, bagaimana pengkhianatan iblis, tentunya sudah cukup bagi kita menjadikan iblis sebagai musuh untuk kita. Tapi Allah dengan kasih sayangnya telah mengingatkan kepada kita ayat-ayat yang lainnya. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Jangan kalian mengikuti dari langkah-langkahnya syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata untuk kalian. Dan ayat yang semisalnya sangat banyak sekali. Dan juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dari senjata iblis, waswas khannas. Apa itu waswas khannas? Iblis menghias-hiasi kepada kita bagaimana indahnya maksiat. Iblis menggambarkan kepada kita, ya, bagaimana lezatnya seseorang ketika dia melakukan dosa. Ya, dihiasi bagaimana nikmatnya zina. Ya, dihiasi bagaimana lezatnya ketika seseorang memegang seorang wanita yang bukan mahramnya. Sehingga seorang tergiur. Sehingga seseorang terpesona dan kemudian dia mencurahkan segala tenaga yang dia miliki, harta yang dia miliki agar bagaimana dia bisa berzina. Setelah selesai berzina, selesai khannas. Iblis itu apa? Berkhianat. Dia lari. Di situ kita baru menyesal. Aduh, kenapa saya berzina? Ini dosa yang besar. Nyesal dia. Dia pukul kepalanya. Dia menangis. Namun berlalu hari, beberapa hari. Ya, penyesalannya sudah mulai hilang. Datang lagi iblis. Kemudian dia menggoda kembali. Dia sia-sia kembali. Kemudian jatuh lagi dari dosa yang sama. Kemudian khannas lagi, iblis, nyesal lagi kita. Ini sebenarnya kan sudah cukup untuk kita bagaimana bangsatnya iblis itu. Seharusnya ini sudah cukup bagi kita untuk kita benar-benar menjadikan musuh bagi musuh kita. Sehingga kita tidak termasuk dari golongan-golongan yang akan mendengar khutbah iblis nanti di dalam neraka. Jadi mudah-mudahan saya, para pendengar semuanya, sahabat pendengar Radio Syartit Aceh,
Mudah-mudahan kita semuanya hanya mendengar khutbah iblis, apa yang kita baca dari surat Ibrahim ayat ke-22. Jangan sampai kita menjadi pendengar bahkan di shaf yang terdepan ketika iblis berkhutbah dalam neraka. Iya dan billah. Iya. Kemudian kata iblis, ya maksudnya apa yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Kata iblis, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku hanya sekedar menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Subhanallah. Jadi dulu saya tuh cuma ngajak ente berbuat dosa. Mengajak ente berzina, mengajak ente korupsi, mengajak ente mencuri, mengajak ente bernyanyi, mengajak ente dengar musik, mengajak ente untuk membunuh, mengajak ente berbuat ghibah, mengajak ente berbuat fitnah, mengajak ente memukul manusia, mengajak ente mendolimi manusia. Ya. Tetapi kenapa kamu mematuhi saya? Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kalian semuanya akan khutbah hari ini? Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kalian semuanya, saya adalah musuh yang paling nyata buat kalian semuanya? Dan bukankah Allah telah mengkhabarkan dalam Al-Quran, kalau seandainya kalian mengikutiku, maka kalian akan masuk ke dalam tempat ini? Bukankah semua Allah telah menjelaskan dan menerangkan kepada kalian semuanya? Kenapa kalian kemudian mematuhiku? Kenapa kalian kemudian mentaatiku? Kemudian kata iblis, fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kamu cerca diriku. Jangan ente salahkan saya. Ente salahkan diri ente sendiri. Ngapain ente taat sama aku? Luar biasa. Ini sesuatu yang menyakitkan. Jadi seperti apa yang saya ceritakan tadi, kita masuk penjara, orang yang ngajak kita ngunjungi kita dalam penjara. Dia datangi kita dalam penjara, cuman senyumin kita dari luar, apa kabar, gimana, asik di penjara. Kemudian kita marah-marah. Ngapain ente ngajak aku mencuri? Hari ini aku sudah masuk penjara. Kemudian dia berkata, ya ngapain pula ente mau? Ente sudah tahu konsekuensinya. Kalau mencuri ya gini ini ya. Ini yang kamu dapatkan. Ente kan tahu, ngapain ente ikut aku? Sakit nggak kira-kira? Hah? Sakit nggak? Sakit. Kecewa yang begitu berat. Namun nasi sudah jadi bubur. Azab neraka sudah di hadapan kita. Dan iblis mengatakan, jangan kamu cerca saya. Cerca dirimu sendiri. Salahkan dirimu sendiri. Ngapain kamu ikut saya dulu? Kemudian iblis berkata, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku sekali-sekali tidak dapat menolongmu. Dan kamu pun sekali-sekali tidak bisa menolongku. Ya sudah. Sama-samalah kita dalam neraka ya. Yang dulu-dulu sempat ngomong, bah teh udah dalam neraka, tetet pisang goreng dan nyenjen acoknya orang. Ambil hari ini, tet aja pisang gorengan. Apa yang mau dibakar? Ya, yang dulu sok-sok hebat, ya, mencela Allah, mencela Rasul, mencela Islam, yang dulu di dunia bergelimbangan dengan dosa, bergelimbangan dengan maksiat, ambil hari ini. Lihat apa yang Allah nampakkan dalam nerakanya. Kemudian kata iblis selanjutnya, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Kan kurang ajar. Jadi sebenarnya dari dulu aku gak senang kalian itu nyembah saya. Iya, sebenarnya saya itu tidak ridho dengan apa yang kalian lakukan, nyembah saya.
Tapi memang itu yang kalian mau, ya sudah, silahkan. Dan aku tahu itu merupakan perbuatan yang dibenci sama Allah. Aku tahu ini akan menghantarkan kalian semuanya ke tempat ini. Tetapi ya, kenapa kalian harus ikut saya? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Iblis zalim, mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Adapun orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah juga zalim, karena Allah telah mengingatkan kepada mereka tentang dahsyatnya api neraka, busuknya jalan iblis, dan Allah juga telah menceritakan kepada kita hari ini khutbahnya iblis di dalam Al-Quran, sehingga sudah tidak ada lagi punya alasan sedikit pun untuk kita kelak di yaumul kiamah. Ya Allah, saya nggak tahu kalau itu bisikan iblis. Ya Allah, saya nggak tahu itu adalah godaan syaitan. Ya Allah, saya nggak tahu itu apa yang kau haramkan. Saya pikir itu perbuatan baik. Sudah tidak ada lagi. Ya, li'alla yakuna linnasi hujjatun ba'dar rasul. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'dar rasul. Sudah tidak ada lagi bagi manusia alasan, argumen nanti di hadapan Allah setelah Allah mengutus para rasul. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama ini. Wallahu taala alam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Kepada pendengar Radio Syarah Tauhid Aceh 96,1 FM bisa mengirimkan pertanyaan melalui line SMS ataupun WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Baiklah Ustaz, untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana belum mengerti pokok manhaj salaf. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syarah Tauhid Aceh 96,1 FM. As-salaf itu artinya adalah orang yang terdahulu. Di antara makna salaf adalah orang yang terdahulu. Iya. Dan Nabi SAW di hari wafatnya beliau mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu taala anhu, "Ya Fatimah, wattaqillah wasbiri wa ana laki khairun salaf." Wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah engkau, dan saya adalah sebaik-baik salaf untuk kalian semuanya. Jadi as-salaf dari hadis yang disebutkan oleh Nabi di sini menunjukkan salafnya kita, pendahulunya kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga generasi yang disebut sebagai generasi salaf adalah generasi yang dimana Rasulullah merekomendasikan mereka. Dalam hadisnya, khairun qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian setelahnya. Ya, generasiku yaitu generasi sahabat Rasulullah. Kemudian generasinya para tabi'in dan generasi para tabi'ut tabi'in. Ini yang disebut sebagai generasi as-salaf. Jadi siapa saja yang mereka menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, kepada jalan Rasulullah SAW, kepada para jalannya tabi'in, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, maka mereka dianggap sebagai pengikut salaf. Namun as-salaf atau mungkin nama yang lain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukanlah nama merek toko. Nyonan nan kamu. Jadi selain kamu kan mendum. Itu bukan merek toko. Dia bukan milik organisasi A, bukan milik organisasi B, bukan milik organisasi C. Siapa saja, dari mana saja dia, dari daerah manapun dia datang, dari kulit apapun warnanya, apakah bangsa Arab, apakah bangsa Aceh,
apakah bangsa Indonesia, apakah orang Negro, apakah orang Eropa, apakah orang Afrika, selama dia berjalan di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas jalannya para sahabat, di atas jalannya para tabiin, dan di atas para jalan tabiut tabiin, maka mereka adalah pengikut para salaf. Namun bukan hanya sekedar pengakuan, ya, bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi kita melihat apa yang kita amalkan hari ini. Ada tidak para salaf mengamalkannya? Apa yang kita yakini hari ini? Ada tidak para salaf meyakini apa yang kita yakini? Nah, siapa saja yang mereka mencocoki amalannya, dakwahnya, akidahnya, manhajnya dengan thariqahnya para salaf, maka mereka adalah pengikut para salaf yang hak. Jelas di sini? Tapi kalau seandainya seseorang mengaku kami pengikut salaf, sementara amalan-amalan salaf itu sangat jauh dari amalannya, akidahnya salaf jauh dari akidahnya, maka seorang tersebut hanya seperti kata seorang penyair, semua orang mengaku sebagai kekasihnya Laila. Nya Laila cewek lu kan bah? Nya Lailanya ngentau lu. Padahal Laila nggak kenal siapa kita. Ya, nggak kenal, nggak tahu dia siapa kita, cuman sekedar pengakuan. Dan alhamdulillah para ulama kita, dan ini sebagai bentuk penjagaan Allah kepada agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama dan kami pula yang menjaga agama ini. Dari penjagaan Allah semua jalan, manhaj, akidah, tauhid, agama yang diyakini oleh para ulama salaf, apa yang diyakini oleh para salaf Rasulullah, para sahabatnya, tabiut tabiin, semuanya sudah terbukukan di kitab-kitab para ulama. Tinggal kita membaca kitabus sunnah miliknya Imam Ahmad. Kita membaca kitabus sunnah miliknya Ibnu Abi Asim. Kita membaca kitab Aqidatis Salafi Ashabul Hadith miliknya As-Sabuni. Kita membaca kitab Usul I'tiqad Ahlussunnati wal Jamaah miliknya Al-Imam Al-Lalikai. Kita membaca kitab Al-Ibanah miliknya Ibnu Battah. Kita membaca kitab Aqidah Syarhus Sunnah miliknya Al-Muzani. Kita membaca Syarhus Sunnah miliknya Al-Barbahari. Ya, kita membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim. Di situ semua sudah tergambarkan bagaimana akidahnya para salaf, bagaimana keyakinan mereka dalam masalah tauhid, bagaimana keyakinan mereka dalam masalah akidah. Tinggal kita cocoki. Apa yang kita yakini, kita cocoki sama mereka. Kalau belum sama, kita tinggalin ucapan kita ambil ucapan mereka para salaf. Karena mereka berada di atas jalan kebenaran. Iya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i, "Alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas." Berpegang teguhlah kamu di atas atharnya para salaf, walaupun manusia membencimu, walaupun manusia nggak suka sama kamu, walaupun manusia mencela kamu. Kan ini sebuah keharusan. Ya, nggak perlu kita cari aneh, akan aneh sendiri. Ya, saya sering menyampaikan di pengajian. Ketika kita buat walimahan, acara walimahan, misalnya si anak berkata sama orang tuanya, "Mak, ayah, nyo sang dut ote mung kawin lu hendak sembahyang lu nan sembahyang asa." Ala kapiki karo ketiban gak undang. Pasti kan gitu orang tuanya bicara. Tapi kalau seandainya si anak mengatakan, "Mak, lu mesti kawin tengah be ne pasang keyboard." Hah? Be ka pasang keyboard, be am kawin dari. Jangan kamu kawin kalau enggak pasang keyboard. Malay urung syik mandang. Malay urung duha. Wih enggak dengar orang kampung pi buah ada bapaknya peng le mu keyboard dan udah mengawin. Nauzubillah. Ini kondisi, ini keadaan. Tapi kalau enggak salat biasa, enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau membuat hal-hal yang sudah jelas haramnya, ya, marah. Padahal Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya, "Sayakunu fi akhiriz zamanun." Atau fi akhiriz zamani khasafun wa kadhfun wa maskhun. Akan datang nanti di akhir zaman, orang-orang akan diazab dengan ditimbun dalam tanah, ditenggelamkan dalam tanah, kata Rasulullah. Dan kemudian qadhfun, mereka akan dilempari batu. Wallahu a'lam, mungkin suatu saat kita akan melihat bagaimana orang mati dilempari batu dari langit. Wallahu a'lam. Tapi ini pengkhabaran yang datang dari Rasulullah. Sebagiannya sudah kita lihat, dikubur manusia,
ditelan oleh tanah. Kemudian wa maskhun, kata Rasulullah, wajahnya diubah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, idza dhaharal ma'azif wal qanayat, ketika musik, alat-alat musik itu sudah tersebar di mana-mana. Dan ketika biduan-biduan wanita itu sudah tersebar juga di mana-mana, maka disitulah akan datang bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang sudah jelas Allah haramkan. Salat sudah jelas Allah wajibkan. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kita nggak perlu cari aneh-aneh, bakal aneh sendiri. Ya, pacaran berzina hari ini itu seakan-akan seperti rukun Islam. Salat seakan-akan itu seperti zina yang diharamkan. Sadaqan Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna aqwamun yastahiluna al-hirra wal harir wal ma'azif. Akan datang nanti suatu kaum, kata Nabi, yang mereka menghalalkan zina dan menghalalkan musik dan menghalalkan dari baju sutra. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Ini kondisi dan keadaan manusia hari ini. Ya, oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita semuanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diulang kembali soalnya? Soal yang pertama tadi masalah tidak mengertinya pokok mazhab salaf. Nah, ya, demikianlah pada manhaj salaf itu sendiri. Ya, kita berusaha berjalan dari atas apa yang telah digariskan oleh para ulama Islam. Ya, sehingga kalau seandainya ada orang yang mengatakan kami fikihnya Syafi'i dan akidah kami Asy'ari. Al-Imam Asy'ari rahimahullah, beliau seorang ulama dari ulama Ahlus Sunnah. Ya. Namun beliau hidup bukan di zaman 3 generasi yang terbaik. Faham ya? Jadi ketika Anda mengatakan akidah Anda Al-Imam Asy'ari, nah sementara beliau hidup setelah wafatnya Abu Bakar, setelah wafatnya Umar, setelah wafatnya Utsman, setelah wafatnya para tabi'in, setelah wafatnya para tabi'ut tabi'in, setelah wafatnya Imam Ahmad. Ya. Nah sekarang kepada siapa Anda nisbatkan akidah Anda? Sehingga ketika itu maka kita akan mengatakan kami berakidah dengan akidahnya para salaf. Akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan akidah mereka adalah akidah yang satu, akidah yang sama, yang tidak berbeda. Dan sekarang tinggal kita dudukan antara akidah Al-Imam Asy'ari dengan akidahnya para salaf. Sama atau tidak? Kalau seandainya sama, walhamdulillah. Tapi butuh bukti. Mana sisi kesamaan di antara akidahnya Al-Asy'ari dengan akidahnya para salaf? Tentunya sebaik-baik jalan adalah jalannya para salaf. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baiklah Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir ya? Ya, pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Anak kenal seorang ikhwan dan ikhwan tersebut sudah mengerti sunnah. Tetapi saat ikhwan itu menjadi imam sholat, ikhwan tersebut melakukan zikir yang tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabat. Telah Anda sampaikan kepada ikhwan tersebut, dan ikhwan tersebut tidak ingin meninggalkan karena lantaran takut akan manusia ataupun takut akan makmum tersebut. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syartit Aceh 96,1 FM. Pertama, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan taufik hidayah kepada kita dan juga kepada saudara kita. Satu. Yang kedua, hendaknya kita menjadi seorang dokter yang baik di tengah-tengah lingkungan kita. Ya, dokter yang baik, dia akan berusaha agar bagaimana pasien yang sedang dia obati itu bisa sembuh. Ya, kalau memang tidak cocok dengan obat A, dia usahakan dengan obat B. Kalau suntiknya itu tidak mempan 1 hari 2 kali, mungkin disuntiknya 3 kali.
Demikianlah dia berusaha sekuat tenaga agar bagaimana saudaranya tersebut bisa memahami ya bagaimana pentingnya berpegang teguh di atas sunnah dan bahayanya menyelisih dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bersabar, terus berusaha dibarengi dengan kita berdoa kepadanya. Ya, adapun urusan membekot itu adalah urusan qadhi, bukan urusan kita. Jadi qadhi yang menentukan hukum bekot. Ini orang harus dibekot, ini orang harus begini, ini orang harus begini. Itu urusannya qadhi. Ya, jadi kita jangan membuat negara dalam negara. Hajar sana, hajar sini, hajar sana, hajar sini. Perintahkan orang untuk hajar dia, perintahkan orang untuk hajar ke sana. Itu tegasnya qadhi, dan qadhi itu sudah dipilih oleh negara. Jadi kita jangan buat qadhi sendiri. Jangan buat hakim sendiri memvonis manusia begini dan begitu. Kita cuma sekedar mengingatkan, kita cuma sekedar menjelaskan, kita cuma sekedar menyampaikan. Dia terima, alhamdulillah. Dia tidak terima, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Bisa difahami? Kita cukup menyampaikan. Kalau seandainya misalnya kita yang menyampaikan itu tidak mempan, kita ajak orang lain yang lebih memiliki ilmu, atau mungkin kita tanya, apa kendala kamu? Apa sebenarnya? Ketakutan kamu apa yang menyebabkan kau takut seperti ini? Itu mungkin ada sesuatu yang perlu untuk kita jelaskan. Bisa difahami ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Lebih dari itu saya tidak mampu untuk apa yang akan saya ucapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas kebaikan dan tetap perbuatannya itu perbuatan salah. Ya, tetap perbuatannya perbuatan salah dan keliru. Wallahu a'lam bishawab. STA TV Media Syiar Islam.